Barang siapa yang mengucapkan doa ini di waktu awal siang ya, dengan penuh keyakinan, jadi kuncinya adalah penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, tidak ada yang membuat kita galau, resah, gelisah, kecuali diantaranya adalah dosa. Jadi kalau kita menghadapi suasana tidak enak di hati, kemudian dalam kehidupan pun tidak nyaman, yang pertama diperiksa adalah dosa kita sendiri. Jangan sampai kita sibuk merasa diri ya sudah benar, karena itu tidak menolong kita. Kita baru bisa tobat kalau kita berani jujur melihat diri kita sendiri. Seringkali kita melihat yang salah itu orang lain, padahal kepahitan itu diundang oleh zalamtu nafsi. Kita pasti punya dosa, pasti. Dan Allah menyaksikan dosa kita yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang sengaja, yang tidak sengaja. Dosa yang berulang-ulang, tidak ada satupun maksiat yang kita lakukan, baik yang nampak, yang tersembunyi, yang halus, sengaja, tidak sengaja, kecuali Allah pasti menyaksikannya. Allah pasti tahu dengan sempurna dan pasti kembali ke kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untukmu sendiri. Dan kalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu pun tidak akan meleset, akan kembali kepada kita. Jadi kita agak sulit untuk bisa tobat kalau kita terlalu sibuk dengan kesalahan orang lain. Padahal kalau masalah itu tidak akan bisa selesai dengan kepintaran kita, masalah itu tidak akan selesai dengan keahlian kita, tidak ya, dengan kegigihan ikhtiar kita, tidak. Masalah itu selesai kalau Allah menyelesaikannya. Walaupun pintar, gigih, kalau Allah tidak menolong tidak bisa. Tapi kalau Allah menolong, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Yushibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan Allah lah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita sakit, ada masalah tentang keluarga, keuangan, kesehatan, tentang pekerjaan, sebaiknya stop dulu mikirkan kesalahan siapapun, fokus saja ke diri. Astagfirullahaladzim, ampun.
Jujur saja ya, Allah tahu kita sedang diam, Allah tahu kita sedang berusaha untuk mencari, mendeteksi dosa dan maksiat kita. Allah tahu itu. Kita tafakur, Allah tahu juga, kita minta, ya Allah bukakan hati saya, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Kita minta kepada Allah supaya bisa tobat. Nah, tobat itu kan harus ada kejujuran melihat dosa sendiri, kemudian penyesalan atas dosa yang kita lakukan, dan permohonan ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah ini gerbang solusi. Jadi mau apa saja kalau kita kurang tobatnya, ya seperti pintu yang tidak kita buka kuncinya. Biasanya kalau kita punya hutang lebih sibuk memikirkan yang nagihnya galak ya. Padahal hutang itu hanya bisa lunas kalau Allah yang melunasi. Dan hutang itu mudah bagi Allah melunasinya. Tinggal bagaimana nih hutang ke Allahnya yang kita pikirkan. Nah, kali ini kita akan bahas satu istighfar yang paling dahsyat, namanya Sayyidul Istighfar. Ya. Dari ini hadisnya sahih, Imam Bukhari, kemudian Imam Nasai, Imam Ibnu Hibban. Pokoknya ini benar-benar bisa kita amalkan ya. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya istighfar, Sayyidul istighfar an yakul abdu, dan sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau, anta itu engkau kepada Allah, khalaqtani, engkaulah yang menciptakan diriku ini ya Allah, wa ana abduka, dan hamba adalah hambamu, saya adalah hambamu ya Allah, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, hamba menetapi perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuan hamba ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah hamba berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Abu'u laka bini'matika alayya, dan hamba mengakui nikmat yang engkau berikan kepada hamba, kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan hamba mengakui dosa-dosa kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah diri ini ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tiada yang dapat mengampuni dosa selain engkau. Barang siapa yang mengucapkan doa ini di waktu awal siang ya, dengan penuh keyakinan, jadi kuncinya adalah penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Nih kita sudah masuk satu hari ini, kalau pagi ini kita baca dan kita meninggal sebelum nanti masuk ke
malam, insya Allah kita akan termasuk ahli surga. Dan kalau kita baca lagi nanti ya, sebelum pagi meninggal kita insya Allah masuk ahli surga. Jadi jangan tinggalkan bacaan ini. Tapi kata kuncinya ini yakin ya. Nah, yakin ini. Jadi mari kita coba yakin yang mana saja ya, dari semua ini. Seluruhnya harus yakin. Ya Allah, Allahumma anta rabbi. Duhai Allah, Engkaulah Tuhanku. Jadi pada waktu kita doa ini kita harus yakin bahwa Allah itu sedang mendengar doa kita. Maha dekat, maha mendengar. Dan ini kan pakai anta, jadi engkau. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Tiada ilah ya Allah. Dalam terjemah yang lain sering disebutkan, tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Tiada yang berhak diibadahi. Semua yang hamba lakukan sebagai ibadah benar-benar hanya untukmu ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan diri ini. Jadi kita harus yakin kita ini sepenuhnya adalah ciptaan Allah, milik Allah, ya, ada dalam genggaman Allah. Dan kita ini hamba Allah, harus pasti itu ya, bahwa kita ini hamba Allah, bukan hamba yang lain selain Allah. Kita bukan hamba harta, bukan hamba gelar, pangkat, jabatan, bukan hamba cinta ke makhluk, bukan hamba pujian orang, bukan hamba subscriber, followers, ya. Karena ada yang hamba viral, ya, namanya hamfir, ya. Ada yang demi viral semuanya, padahal viral nggak viral sama sajalah. Yang menilai kan Allah. Mau viral, mau tidak viral, sama saja yang menilai itu adalah Allah. Cuma kalau viralnya yang baik, mudah-mudahan itu penambah kebaikan. Tapi kalau yang viralnya yang jelek, maka jadi penambah keburukan. Nauzubillah min dzalik. Kasihan itu ya, yang bikin TikTok lalu dosa lalu diviralkan, maka dosanya berlipat-lipat. Nauzubillah min dzalik. Dan hamba sudah wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi kita yakin bahwa kita dalam perjanjian kepada Allah untuk mentauhidkan Allah dan berusaha keras semaksimal kita mampu. Aku berlindung, a'udzubika min syarri ma shana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Nah, di sini kita harus yakin bahwa kita bisa selamat dari perbuatan buruk itu adalah dengan pertolongan Allah. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk berbuat taat, tiada kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Waktu azan, hayya shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Ayo mari kita sholat, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Artinya kita tidak sanggup berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Juga kesuksesan, kemenangan itu jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Makanya rekan-rekan sekalian, tidak ada daya kita menjauhi maksiat, tidak ada daya kita selamat dari keburukan kita kecuali dengan pertolongan Allah. Ini penting sekali ya. Jadi kalau kita sudah mulai nggak enak hati, mau jengkel, mau marah, mau berbuat maksiat, harus cepat berlindung ke Allah. Karena Allah lah satu-satunya yang menguasai kita dan bisa melindungi kita dari perbuatan buruk. Kita betul-betul takut rusak oleh keburukan kita dan berlindung kepada Allah. Jadi Sayyidul Istighfar ini benar-benar tauhid ini ya.
Sudah jelas kita ini mengakui diri ciptaan Allah, hamba Allah, dan tidak mengabdikan kecuali kepada Allah, dan mengakui ada perjanjian dengan Allah dan berusaha untuk menetapi perjanjian itu, dan juga kita betul-betul berlindung kepada Allah, mengakui kekuasaan Allah yang sempurna yang bisa menyelamatkan kita dari keburukan kita. Dan juga abu ulaka bi ni'matika alayya, ngaku bahwa dosa, mengakui nikmat-nikmat dari Allah itu dari awal sampai akhir. Setiap saat kita ini benar-benar tenggelam dalam samudra nikmat yang tiada bertepi setiap saat. Jadi kita ini betul-betul apapun itu hanya dalam limpahan karunia Allah. Ya seperti teh celup gitu, tapi dicelupkan ke dalam lautan karunia. Seperti kita saat ini tuh benar-benar kita bisa nafas, bisa ngangguk, bisa jantung berdetak, bisa mikir, bisa mendengar, bisa, waduh itu nikmat dari Allah. Banyak orang yang tidak mengakui nikmat ini milik Allah, dari Allah semuanya. Banyak yang sibuk dengan kecewa. Bukan tidak boleh kecewa, kita boleh kecewa kepada diri yang kelakuannya tidak mau taat, sholat tidak khusyuk dan sebagainya ya. Dan aku pun mengakui dosaku kepadamu ya wa abu bidzambi, dan saya mengakui ya Allah lumuran dosa, maksiat, lirikan mata, pikiran, mulut. Kita setiap waktu juga nih bikin dosa. Dalam diam juga kita sering bikin maksiat. Diam bagaimana? Kita sholat di masjid sendirian, tapi ada ujubnya, merasa paling soleh. Lihat yang sebelah sedang tidur, katanya itikaf, tapi tidur saja. Udah kotor hati juga. Ketemu orang, menilai orang ini kayak gini sih. Udah jadi kok pakai masker menceng. Bukannya dibetulkan, malah senang lihat orang pakai masker menceng karena jadi bahan gurauan. Di depan ada yang jalan, kakinya agak jebrag misalkan. Kok jalannya kayak bebek? Terus bekerja itu, produktif, melakukan dosa tuh ya. Apa aja? Lihat yang gemuk, kepikiran karung. Lihat yang kurus, kepikiran pensil. Menilai terus diam padahal itu, tapi kerja keras tuh melakukan dosa, nauzubillah. Ampunilah aku, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tiada yang dapat mengampuni dosa selain engkau. Ini luar biasa hadirin sekalian. Orang-orang yang begini ini, orang-orang yang mengakui sebagai hamba itu, satu, dia tidak punya apa-apa kecuali segalanya milik Allah. Jadi kalau saya hambamu, berarti kita tidak punya apa-apa. Wa ana abduka, tidak punya apapun kecuali semuanya milik Allah yang dititipkan sedikit dan sebentar ya. Kemudian sebagai hamba kita tidak punya apa-apa, Allah pemilik segala-galanya. Yang kedua, sebagai hamba kita itu bodoh, jahil, tidak tahu kecuali sedikit ilmu yang Allah titipkan ke kita. Sedang Allah Maha tahu segala-galanya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Yang ketiga, kita ini fakir. Tidak. Tadi apa yang pertama?
Saya bicara apa tadi? Bodoh, bodoh yang kedua. Yang pertama adalah fakir, saya ada kesalahan. Ya, kita ini tidak punya apa-apa. Yang ada semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan milik kita. Kemudian jahil, tidak tahu apa. Dan kita ini lemah. Kalau tidak dikuatkan oleh Allah, nggak bisa. Bicara ini kalau tidak dikuatkan oleh Allah, nggak bisa nih. Mikir juga nggak bisa kalau nggak ditolong oleh Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kita punya adalah dosa. Amal juga, kalau udah jadi amal kita harus yakini bahwa kita bisa beramal itu dengan hidayah taufik Allah. Nih seperti sekarang kita ke masjid ya. Ini pasti dengan pertolongan Allah nih. Kalau Allah tidak nolong, maunya tidur ini. Malas ke masjid. Kalau Allah tidak nolong, ya kita tidak dapat keutamaan bisa sholat jamaah di masjid. Jadi kalau sudah jadi amal, sebelum beramal kita minta tolong kepada Allah agar bisa beramal, sambil kita ikhtiar dan doa maksimal. Tapi kalau udah jadi amal, kita yakini bahwa amal ini bisa terjadi hanya dengan izin Allah. Nah begitulah hadirin sekalian. Ayo bagi yang belum hafal, dihafalkan dan dipahami dan dinikmati pada waktu berdoanya itu ya.